Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elni Putri Olivia Komape, NIM 21906016. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang asuhan keperawatan pada atresia ani. Definisi dari atresia ani itu sendiri dalam istilah kedokteran adalah suatu keadaan tidak adanya atau tertutupnya lubang anus yang normal. Atresia ani adalah kelainan kongenital yang dikenal sebagai anus imperforate, meliputi anus rektum dan keduanya menurut Bates tahun 2015. Atresia ani merupakan kelainan bawaan atau kongenital, tidak adanya lubang anus atau saluran anus. Ini menurut Dona tahun 2016. Untuk klasifikasi atresia ani itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama analsterosis, yang kedua analgenesis, dan yang ketiga rektal atresia. Ya, penyebab dari atresia ani menurut Purwanto tahun 2016, sebenarnya dari atresia ani ini belum pasti diketahui penyebabnya. Namun ada beberapa yang mengatakan bahwa kelainan bawaan anus disebabkan oleh yang pertama, karena kegagalan pembentukan struktur arorektal secara komplit, karena gangguan pertumbuhan, fusi, atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik. Yang kedua, putusnya saluran pencernaan dari atas dengan dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang anus. Yang ketiga, gangguan organogenesis. Dalam kandungan penyebab atresia ani, terdapat 3 kegagalan pertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Yang keempat, kelainan bawaan. Anus umumnya tidak ada kelainan rektum, sphincter, dan otot dasar panggul. Dan yang kelima, karena faktor predisposisi, atresia ani dapat terjadi disertai dengan beberapa kelainan kongenital saat lahir, seperti kelainan sistem pencernaan, terjadi kegagalan perkembangan anomali, dan gastrointestinal. Kemudian, karena kelainan sistem perkemihan, terjadi kegagalan pada genitourinary. Untuk manifestasi klinik atau tanda dan gejalanya itu ada 5, yaitu yang pertama, meconium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah lahiran. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pengukuran suhu rektal pada bayi. Yang ketiga, meconium keluar melalui sebuah fistula atau anus yang letaknya salah. Yang keempat, perut kembung. Dan yang kelima, bayi buta-buta pada umur 24-28 jam. Adapun patofisiologi dari atresia ani menurut Nastia tahun 2015, kelainan ini terjadi karena kegagalan pembentukan struktur urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan, fusi, atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik, sehingga anus dan rektum berkembang dari embrionik bagian belakang. Ujung ekor dari bagian belakang berkembang menjadi kloaka yang merupakan bakal genitourinary dari struktur anorektal. Terjadi stenosis anal karena adanya penyempitan pada kanal anorektal. Terjadi atresia anal karena tidak ada kelengkapan dan perkembangan struktur kolon antara 7-10 minggu dalam perkembangan fetal. Kegagalan migrasi dapat juga karena kegagalan dalam agenesis sakral dan abnormalitas pada uretra dan vagina. Tidak ada pembukaan usus besar yang keluar melalui anus sehingga menyebabkan fekal tidak dapat dikeluarkan sehingga intestinal mengalami obstruksi. Putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur sehingga bayi baru lahir tanpa lubang anus. Untuk diagnosa medis untuk pada atresia ani itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan atau mual muntah. Yang kedua, inkontinensia defekasi berhubungan dengan abnormalitas sphincter rektal. Yang ketiga, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan feses masuk ke uretra atau dysuria. Yang keempat, nyeri akut berhubungan trauma jaringan atau post operasi. Dan yang terakhir, resiko infeksi berhubungan dengan perawatan tidak adekuat. Kita masuk pada asuhan keperawatan pada bayi A dengan kelainan kongenital atresia ani. Konsep keperawatan untuk bagian kekajian yaitu yang pertama biodata klien,
Nama bayi A, tanggal lahir 12 Agustus 2016, umur 87 hari, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 19 April 2017, nomor rekam medis 268129, diagnosa medis atresia ani. Biodata penanggung jawab, nama Tuan S, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, hubungan dengan pasien, ayah, alamat, Penusupan, RT 02, RW 08 Rembang. Keluhan utama yaitu distensi abdomen dan klien tidak memiliki anak sejak lahir. Riwayat penyakit sekarang, klien mengalami muntah, perut kembung dan membunci, tidak bisa buang air besar. Mekonium, telur dari vagina atau mekonium terdapat dalam urin. Riwayat penyakit masa lalu, klien mengalami muntah-muntah setelah 24-48 jam pertama lahir. Ibu bayi A mengatakan klien masuk rumah sakit sudah 3 kali dengan tindakan pembedahan. Saat bayi A lahir tanpa lubang anus, orang tua dan bidan yang membantu persalinan langsung membawa anaknya ke rumah sakit Remani. Setelah bayi A berusia 6 bulan, dibawa ke rumah sakit Remani untuk pembuatan anus dengan tindakan PSART. Kemudian pada umur 8 bulan klien dilakukan tindakan tutup kolostomi. Riwayat kesehatan keluarga, ibu klien mengatakan di dalam keluarga tidak ada yang mengalami sakit seperti yang diderita bayi A sekarang, dan atresia ani merupakan kelainan kongenital, bukan kelainan atau penyakit menurun, sehingga belum tentu dialami oleh anggota keluarga lainnya. Riwayat tumbuh kembang. Yang pertama, personal sosial. Klien sudah bisa menepuk kedua tangan, klien dapat mempertahankan mainannya yang diambil oleh orang lain. Klien mencoba meraih benda yang berada agak jauh darinya. Untuk motorik halus, klien sudah dapat menggenggam benda dengan menggunakan satu tangan. Klien dapat memindahkan benda dari satu tempat ke tangan orang lain. Untuk bagian bahasa, klien sudah mampu mengucapkan kata-kata tapi tidak jelas, hanya ocehan. Klien dapat memalingkan kepalanya saat namanya dipanggil. Motorik kasarnya, klien sudah mampu duduk tanpa bersandar dengan tangan. Klien sudah bisa tengkurap dan membalikkan badan sendiri tanpa bantuan. Riwayat imunisasi, ibu klien mengatakan bayi A mendapatkan imunisasi hepatitis, BCG, DPT, polio, tetapi klien belum mendapatkan imunisasi yang terakhir, yaitu campak, karena umur bayi A belum berumur 9 bulan. Kajian pola kesehatan fungsional itu ada 2, yaitu persepsi dan pemeliharaan kesehatan, dan pola nutrisi dan metabolik. Masuk dalam pengkajian fisik, di mana penampilan atau keadaan tubuh klien lemah, kesadaran kompulsif mentis, tanda-tanda vital yaitu nadi 202 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Pengukuran antropometri, tinggi badan 70 cm, berat badan sebelum sakit itu 8,2 kg, sedangkan selama sakit menurun menjadi 7,5 kg, sedangkan untuk tingkat lengan lila 42 cm. Pengkajian bagian kepala simetris, tidak ada luka. Bagian rambut warna hitam, lurus, tipis, bersih. Mata konjungtif anemis, tidak ada sekret. Sklera tidak ikteri. Hidung bentuk simetris, hidung bersih, tidak ada sebelum deviasi, tidak ada polip, tidak ada epistaxis, tidak terpasang O2 atau alat bantu pernapasan. Telinga simetris, tidak ada sekret. Bayi A dapat mengikuti arahan yang sesuai suara yang didengar. Mulut, mukosa bibir bayi A kering, gigi klien 4, atas dan bawah terdapat 2. Leher dan tenggorokan tidak ada pembesaran tonsil, tidak ada benjolan pada leher. Bagian dada bentuk dari simetris, paru-paru inspeksi simetris, palpasi tidak ada pembesaran, perkusi sonar auskultasi, tidak ada bunyi tambahan wheezing. Jantung inspeksi ictus cordis tertampak, palpasi ictus cordis teraba pada interkosta 2 dan 5, perkusi tidak ada pembesaran jantung, auskultasi, vesikuler bunyi S1 dan S2 murni. Abdomen inspeksi terdapat tutup kolostomi, luka bersih, ada jahitan 9 di bagian abdomen kiri. Auskultasi terdengar udara dalam usus, palpasi terdapat nyeri tekan pada abdomen sebelah kiri, perkusi perut kembung.
bagian ekstremitas atas dan bawah, klien bisa digerakkan sebagaimana mestinya dan terpasang infus di bagian di tangan sebelah kanan dan kaki klien terdapat udem. Terkumen kulit kering, tubuh kulit baik, genitalia tidak ada luka, kebersihan cukup dan terpasang kateter. Data fokus yang pertama data subjektif, ibu klien mengatakan bahwa anaknya sering muntah. Ibu klien mengatakan anaknya tidak mengeluarkan lubangnya melalui lubang anus. Ibu klien mengatakan klien masih sering menangis dan berkembung. Sedang data objektifnya perut klien kembung, tidak terdapat lubang anus atau salah terletak pada klien. Terdapat feses yang keluar bersama urin. Bagian analisa data, yang pertama data penunjang DS, ibu klien mengatakan bahwa anaknya sering muntah. DO, anak menangis, mual, berkembung, menolak pemberian ASI. Penyebabnya karena ketidakmampuan mencerna makanan, masalahnya ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. DS-nya ibu yang mengatakan anaknya tidak mengeluarkan lubang melalui lubang anus. DO-nya BAB klien tidak terkontrol sebagaimana normalnya. Penyebabnya abnormalitas sphincter rektal, masalahnya impotensia defekasi. Yang ketiga, DS, ibu mengatakan klien masih sering menangis, berkembung. DO, feses keluar bersama dengan urin. Penyebabnya feses masuk ke uretra atau disuria, sedangkan masalahnya gangguan eliminasi urin. Rencana asuhan perawatan, diagnosa pertama ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan atau mual muntah. Untuk tekniknya, yang pertama kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah nutrisi yang dibutuhkan klien, monitor jumlah nutrisi, kaji kemampuan pasien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, memberikan informasi tentang kebutuhan nutrisi kepada keluarga klien. Untuk NOP-nya melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah nutrisi yang dibutuhkan klien, memonitor nutrisi, mengkaji kemampuan pasien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, memberikan informasi tentang kebutuhan nutrisi kepada klien. Sedangkan diagnosa yang kedua yaitu inkontinensia defekasi berhubungan dengan abnormalitas sphincter rektal. Tekniknya monitor tanda dan gejala konstipasi, monitor feses, frekuensi, konsistensi, dan volume, monitor bisin usus, monitor tanda dan gejala peritonitis di bagian usus, pantau tanda dan gejala konstipasi, jelaskan rasionalis dari tindakan yang dilakukan kepada keluarga klien, dan dukung intake cairan. Sedangkan NOP-nya monitor tanda dan gejala konstipasi, monitor frekuensi, konsistensi, dan volume, memonitor bising usus, memonitor tanda dan gejala konstipasi, memantau tanda dan gejala konstipasi, menjelaskan rasionalisasi dan tindakan yang dilakukan kepada keluarga klien, dan mendukung intake cairan. Yang ketiga, gangguan eliminasi urin, berhubungan efektif masuk ke uretra atau disuria. Tekniknya kandung kemih pasien kosong secara penuh, intake cairan dalam rentang normal dan bebas dari ISK. Sedangkan NOP-nya memantau tingkat eksistensi kandung kemih dengan palpasi dan perfusi, periksa dan timbang pupuk klien, melakukan penilaian pada fungsi kognitif. Sedangkan bagian implementasi keperawatan, diagnosa pertama yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan atau mual muntah. Implementasi yang dilakukan yaitu memonitor mual dan muntah, memberikan makanan sesuai dengan frekuensi kecil namun sering, memberikan edukasi kepada keluarga klien bahwa pentingnya makanan yang masuk untuk orang sakit. Dan yang keempat, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk memberikan makanan yang mudah ditelan seperti bubur atau nasi tim. Evaluasi bagian S-nya, ibu klien mengatakan volume muntahnya berkurang pada sebelumnya saat belum dibawa ke rumah sakit. O-nya nadi 200 kali per menit, suhu 36,0 derajat Celcius, pernapasan 24 per menit. Masalah A-nya masalah teratasi sebagian, dan B-nya lanjut intervensi, di mana melanjut intervensi monitor mual dan muntah, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk memberikan makanan yang mudah ditelan. Untuk diagnosa yang kedua, implementasinya yaitu memonitor tanda dan gejala konstipasi, memonitor feses, frekuensi, konsistensi, dan volume,
memonitor bising usus, memonitor tanda dan gejala konstipasi, peritonitis di usus, memantau tanda dan gejala konstipasi. Untuk evaluasinya yaitu S-nya Ibu klien mengatakan kondisi mulai membaik, O-nya cukup, masalah teratasi sebagian, B-nya lanjut intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan feses masuk uretra atau disuria. Implementasi yang dilakukan yaitu mengetahui tingkat distensi nalukromi klien, mengetahui keadaan eliminasi urin klien, mengetahui jumlah output urin, dan tidak adanya feses tercampur yang dapat memastikan apakah saluran kemih normal. Subjeknya Ibu mengatakan anak masih sering menangis karena perut kembung. Objeknya klien masih terlihat menangis, perut kembung dan feses keluar bersama urin. A-nya masalah belum teratasi, B-nya lanjut intervensi. Ya, sekian pemaparan materi dari aspek keperawatan atresia anal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.